Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 20 Januari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur bernama Itong Isnaini Hidayat terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Kamis 20 Januari pagi. Selain Itong, KPK juga mengamankan 2 orang lainnya. Operasi tangkap tangan tersebut berlangsung sekira pukul 5 hingga 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang akan menyampaikan laporannya. Halo Luhur. Halo, sore, Mai. Iya, selamat sore Luhur. Silahkan dengan informasi Anda, ada berapa orang pejabat dari Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap KPK? Oke, untuk informasi mengenai penangkapan yang dilakukan oleh pihak KPK di kota Surabaya, jadi memang versi dari pihak KPK yang dilansir dari pihak jubir KPK ya, bahwasanya memang ada 3 orang yang diamankan. Satu adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian yang kedua adalah Panitera Pengganti PN Surabaya, dan satu lagi yang terakhir, yang ketiga ya, yang terakhir adalah salah seorang pengacara yang ada di kota Surabaya. Jadi itu versi yang dilansir oleh pihak KPK yang diamankan. Informasinya proses pengamanan atau penangkapan terhadap 3 orang tersebut dilakukan pada Rabu malam. Tapi untuk mekanisme penyegelan, kemudian mekanisme penggeledahan yang masih terus diupayakan oleh pihak KPK baru dimulai pada Kamis pagi sekitar pukul 5 hingga pukul 7. Macam itu. Iya, kemudian ruang apa yang disegel Luhur dan apakah sudah ada penggeledahan dan bagaimana proses pengamanan barang bukti? Oke, untuk ruang yang disegel oleh pihak KPK di kota Surabaya sejak Rabu malam. Jadi ada satu ruang yang berada di lantai 2 kantor PN Surabaya yang disegel ya oleh pihak KPK. Di dalam ruang tersebut sebenarnya adalah ruang kerja dari yang bersangkutan. Hakim yang ditangkap KPK itu, yang dimana di dalam ruang itu berisi 2 hakim. Jadi memang itu adalah tempat kerja dari sekitar 3-4 orang hakim yang akhirnya membuat mekanisme layanan proses peradilan yang memanfaatkan ruang kerja itu, ruangan dengan si yang bersangkutan ini yang diamankan ini akhirnya harus sementara waktu dipindah ke ruangan lainnya. Dan proses penyegelan itu dilakukan sekitar pukul 5 hingga pukul 7 dan proses tindakan yang dilakukan oleh pihak KPK masih berupa penyegelan dengan memberi semacam cap stiker ya di pintu ruang kantor yang berada di lantai 4 kantor PN Surabaya itu. Dan hingga saat ini masih belum ada upaya penggeledahan ataupun pengamanan barang bukti dari dalam PN Surabaya, dan hingga sejak pagi hingga sore hari ini belum terpantau adanya mekanisme lanjutan dari pihak KPK berdasarkan pantauan kami sore hari ini. Semacam itu, Mei. Ya, kemudian Luhur dapat Anda jelaskan ketiga oknum yang diamankan KPK ini ditangkap atas kasus apa? Untuk dugaan kasus yang akhirnya menjerat si 3 orang yang diamankan ini adalah memang dugaannya karena ini ya semacam gratifikasi dalam sebuah perkara hukum yang sedang disidangkan dalam pengadilan hukum industrial. Nah, ini kami dapat informasi tersebut konfirmasi dari pihak Mas PN Surabaya. Jadi gratifikasi yang dalam perkara hukum industrial yang sedang berlangsung dipimpin oleh hakim yang ditangkap itu. Namun untuk lebih detailnya dari pihak Humas PN Surabaya masih belum mengetahui hal itu dan masih akan menunggu update mengenai informasi lanjutan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK. Semacam itu, Mei.
Ya, kemudian Luhur, bagaimana layanan masyarakat pasca diamankannya 3 oknum ini? Apakah pelayanan di Pengadilan Negeri Surabaya terganggu atau masih berjalan normal seperti biasanya, Luhur? Oke, walaupun mekanisme lanjutan OTT dari pihak KPK ini akhirnya membuat satu ruangan yang berisi 3 hakim, tempat berkantor 3 hakim di PN Surabaya itu segel untuk pengusutan kasus korupsi, ternyata tidak menghambat mekanisme pelayanan publik yang harus disediakan oleh pihak PN Surabaya untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi memang layanan PN Surabaya tetap berjalan normal seperti biasa, tidak ada hambatan sama sekali, dan pihak Humas PN juga memastikan bahwasanya memang pelayanan tetap akan dimaksimalkan. Artinya tidak akan terganggu sama sekali oleh adanya pihak atau adanya ini mekanisme yang lanjutan yang dilakukan oleh pihak KPK di dalam kantor PN. Dan kami juga harus sampaikan tadi kita sudah dapat informasi dari Humas PN juga mengenai bagaimana langkah tidak lanjut terhadap 2 orang pegawai dari PN sendiri yang akhirnya terlibat kasus korupsi hingga ditangkap KPK. Ternyata pihak Humas menyampaikan bahwasanya kasus yang informasi ini akan tetap dipantau oleh pihak Mahkamah Agung untuk nanti menindaklanjuti bagaimana status dari 2 orang pegawai PN Surabaya ini. Dan informasi yang juga dilansir oleh PU Humas, bahwasanya kalau memang mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh KPK ternyata berhasil, bahwasanya 2 orang pegawai PN itu berstatus tersangka, maka keduanya akan dinonaktifkan dan keduanya dipastikan tidak akan mendapat mekanisme pendampingan hukum dari pihak Mahkamah Agung. Semacam itu. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan juga sudah ada penyegelan salah satu ruang hakim di lantai 4. Demikian. Tangkapnya KPK di mana, Pak? Hakimnya, Pak? Ditangkap di mana? Nah, itu yang kita belum tahu ini, Mas, karena belum diberi informasi detail masalah itu. Apa yang menjadi masalah kasus dan bagaimana kita juga tidak tahu. Berapa orang? Panitera penggantinya H. Ya. 2 orang itu, Pak, ya? Ya. Untuk kasus hukum yang ditangani beliau gimana, Pak, ini, Pak? Ya. Untuk kasus hukum yang ditangani beliau, yang dipimpin beliau gimana? Ya, jadi kita sementara belum bisa memberikan penjelasan bagaimana. Tentunya kalau dia sedang berurusan dengan hukum, tentunya difokuskan dulu menyelesaikan masalahnya. Dan perkara-perkara yang ditangani tentunya akan diambil kebijakan untuk disampaikan ke jenis yang lain. Langkah hukum yang ditempuh saat ini apa, Pak? Ya, kita belum tahu, ya, karena kaitan dengan KPK ini kan merupakan langkah hukum, ya. Tentunya itu menjadi ranah kewenangan dari KPK, ya, bukan kewenangan kita dari pengadilan. Lantai 4. Maksudnya bagaimana? Pemeriksaan masih akan dilakukan, Pak, di sini, Pak. Ya, ya, tentunya ini menjadi ranah KPK, ya. Siapa, bagaimana teknis penyidikan, penggeledahan, itu semua menjadi ranah kewenangan KPK. Kebakaran melanda Pasar Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak pada Kamis 20 Januari dini hari. Akibatnya ratusan kios tampak porak-poranda beserta isinya yang hangus terbakar. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, 3 mobil pemadam kebakaran masih berada di lokasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reza. Halo Mei. Ya Reza, silakan dengan informasi Anda, apakah terdapat korban dalam peristiwa kebakaran tersebut? Dari pantauan kami saat ada di lokasi dan dari keterangan polisi setempat, tidak ada korban dari kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, hanya material. Diduga kerugian juga mencapai 1,5 miliar. Jadi korban material, ya, tidak ada korban luka maupun jiwa.
Baik, kemudian berapa kios yang terbakar, Reza? Lalu apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran itu sendiri? Dari penuturan Kepala Kadin dan UKM Kabupaten Demak, Iskandar Zulkarnain, pihaknya telah mengumpulkan data dan kios yang terbakar sebanyak 229 kios. Dan penyebabnya sendiri untuk sementara dugaannya yaitu korsleting listrik. Begitu, Mei. Ya, kemudian pasca kebakaran ini bagaimana kemudian nasib para pedagang yang terdampak maupun yang kiosnya ludes? Seusai kebakaran tadi, Ketua DPRD Kabupaten Demak beserta jumlah OPD meninjau dan mengecek situasi di sana. Saat kami tanyai, mereka mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk melakukan relokasi untuk para pedagang ya. Relokasi tempat jualan yang rencananya akan berlokasi di dekat terminal. Ya, baik. Terima kasih Reza Gustaf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Demak. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Mas sebelumnya. Jadi ini sudah sangat responsif dari Dinas Pasar dan Perhubungan sehingga tadi kami sempat berdiskusi terkait dengan relokasi pedagang yang terkena musibah. Dan alhamdulillah karena cepat tanggap dari dua OPD ini, relokasi yang dipilih sementara yang di dekat terminal. Dan untuk penganggaran tadi akan diupayakan untuk pergeseran mendahului perubahan. Jadi ini akan kita berikan penuh. Yang terpenting bagaimana para pedagang ini bisa cepat kembali berusaha. Petugas unit Reskrim Polsek Kedaton menangkap 2 gembong pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Masing-masing ialah FD 19 tahun dan IG 20 tahun. Keduanya warga Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Menurut catatan kepolisian, 2 gembong curanmor ini telah beraksi di 13 TKP yang berbeda. Tak hanya di Kota Bandar Lampung, keduanya juga beraksi di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kiki. Halo rekan Mei. Iya Kiki, bagaimana kronologi proses penangkapan 2 gembong pencurian motor ini? Baik, memang sebelumnya pihak kepolisian khususnya unit Reskrim Polsek Kedaton menerima laporan dari masyarakat. Pada tanggal 16 Januari, tepatnya hari Minggu, salah satu warga masyarakat menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 2 tersangka tadi. Nah, kemudian unit Reskrim Polsek Kedaton langsung bergerak untuk mencari dan menangkap 2 gembong pencurian sepeda motor tersebut. Dan akhirnya atas berkat laporan dan keterangan-keterangan yang didapat oleh pihak kepolisian pada pukul 1 dini hari, tepatnya hari Senin 17 Januari 2022, akhirnya pihak kepolisian Polsek Kedaton mengamankan 2 gembong pencurian motor ini di kosan ataupun di indekos yang tepatnya ada di Rajabasah, Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian terkait aksi mereka yang dilakukan di 13 TKP berbeda ini, lalu seperti apa modus yang dijalankan? Sebetulnya untuk modus yang dicatat oleh pihak kepolisian dalam kasus pencurian ini memang ada 2 modus. Pertama, mereka berpura-pura mendorong motor karena motornya berpura-pura mogok. Kemudian juga menggunakan kunci liter T, dalam arti mereka sengaja untuk mencuri di area parkiran ataupun di rumah-rumah warga. Namun untuk yang mendorong motor ini memang dilakukan tepat pada korban yang melapor kemarin, sehingga mereka langsung dicari oleh pihak kepolisian dan ditangkap. Modusnya mendorong motor itu berpura-pura
agar mendapat belas kasihan dari calon korban. Kemudian setelah korban membantu, namun justru malah ditodong menggunakan senjata tajam dan akhirnya motornya pun dibawa kabur oleh dua pencuri tersebut. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian dari barang bukti motor yang disita ini, apakah korban yang kehilangan bisa mengambil motor tersebut, dan seperti apa imbauan dari pihak kepolisian terkait peristiwa pencurian motor yang sedang marak ini? Baik, jadi memang pada saat melakukan press release ataupun expose pihak kepolisian Kedaton, Polsek Kedaton yang langsung disampaikan oleh Bapak Kapolsek Pak Atang, beliau mengatakan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang merasa kendaraannya hilang ataupun memiliki kendaraan yang pernah dicuri, silakan untuk mendatangi Polsek Kedaton dengan membawa bukti-bukti keterangan kepemilikan kendaraan yang sah dan motornya bisa dibawa pulang kembali. Kemudian beliau juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya untuk selalu berhati-hati dimanapun dan dalam kondisi apapun saat berkendara. Dia menyebut dua pelaku pencurian ini merupakan dua pelaku lokal yang artinya bisa melakukan tindak aksi kejahatan kapan saja tergantung dengan kesempatan. Artinya ketika walaupun tidak disengaja tapi ada kesempatan, pelaku-pelaku lokal semacam ini bisa saja melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor untuk warga Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Kiki Adi Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kedaton. Berikut tayangannya untuk Anda. Di sini korban nama Ahmad Yudhistira yang motornya yang berwarna merah putih, itu kita jelaskan itu korban curas berkuasa. Modus awalnya dia melakukan strip motor, kita jangkau, terus dibawa ke belakang Islamic Center. Setelah itu si korban ditodong dengan pisau, turun dan motor dibawa kabur. Nah, dan yang biru itu, motor yang itu sebagai alat sama dengan ini motor ninja ya. Ya, itu alat untuk kita gunakan. Melakukan kejahatan pelaku ada dua, dan kita lihat itu inisial F dan I. Nah, barang bukti yang kita dapatkan, nah ini di satu TKP itu yang kita sita atas nama korban yang Keluarga korban ruda paksa gadis difabel bernama YA mencabut laporan terhadap dua tersangka kasus pemerkosaan tersebut. Keluarga diketahui memilih mekanisme pemufakatan damai dengan kedua belah pihak sehingga sadar mencabut laporan tersebut. Dalam sebuah surat dituliskan kedua belah pihak menyepakati hasil bahwa pihak keluarga tidak akan mempermasalahkan hal ini ke ranah hukum. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Mei dan Tribuners, ya. Ya Milda, silahkan dengan informasi Anda, apa alasan pelapor ini mencabut laporannya? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Serangkota, KBP Maruli Ahiles Utaprea, bahwasanya terlapor dan juga perwakilan dari para tersangka itu mendatangi Mapolres Serangkota pada tanggal 18 Januari 2022. Nah, berdasarkan keterangan dari inisial HA selaku pihak terlapor, dia mengatakan bahwasanya keluarga memilih mekanisme pemufakatan damai dengan kedua belah pihak sehingga secara sadar mencabut laporannya. Kata H dalam video yang direkam di Mapolres Serangkota. Selain itu, video lainnya atas nama JA selaku bibi korban yang membesarkan YA selaku korban sejak kecil
itu dia mengatakan bahwasannya pihaknya juga telah memilih mekanisme pemufakatan damai dan secara sadar mencabut laporan. Sementara itu dalam selebaran surat musyawarah bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak, bahwasanya pihak pertama JA selaku BBYA memilih mekanisme mufakat secara damai dari masing-masing kedua belah pihak. Selain itu juga secara sadar mencabut laporan di Polres Serang Kota. Sementara pihak kedua berinisial S yang diwakili selaku tersangka yang diwakili oleh L selaku anak kandung dan LS selaku pengurus rumah tangga sebagai pihak kedua, begitu rekan Mei. Iya, kemudian apa isi surat musyawarah bersama terkait pencabutan laporan itu? Ya, dalam surat yang dituliskan menggunakan tinta merah, tinta hitam itu bahwasanya pihak keluarga tidak akan mempermasalahkan ini karena hukum. Dituliskan juga bahwasanya kami keluarga telah memaafkan atas perlakuan yang dilakukan oleh EJ dan S, tertulis dalam surat musyawarah di dalam penggalan kedua. Selanjutnya ditulis pula bahwasanya dari pihak kedua akan menikahkan S dengan YA, kemudian menafkahi lahir dan batin bukan untuk sesaat tetapi sampai maut memisahkan. Kemudian merawat dan menjaga YA. Berikutnya menjaga hubungan keluarga antara pihak pertama dan pihak kedua, jangan sampai ada dendam di pihak keluarga. Dalam isi terakhir dari surat tersebut juga bahwasanya demikian hasil musyawarah bersama yang telah dihadiri keluarga kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada dasar paksaan dari pihak manapun yang membuat pernyataan. Selain itu juga surat tersebut dicap biru oleh korban berinisial YA, kemudian ditandatangani oleh bibi korban berinisial JA. Dan juga ditandatangani oleh pihak kedua, yaitu perwakilan dari tersangka L dan juga pihak keduanya LS. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Milda, bagaimana keadaan korban saat ini dan bagaimana pula tanggapan dari Kasat Reskrim Polres Serang Kota terhadap pencabutan laporan itu? Ya, untuk saat ini korban sudah dinikahkan secara siri dengan tersangka berinisial S di sekitar kediamannya di Kasemen. Kemudian juga korban itu sendiri sudah diamankan di salah satu rumah milik binaan dari DP3 AKB Kota Serang. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Milda Niati atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban serta Kasat Reskrim Polres Serang Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya lagi senang. Kenapa? Udah nih. Sama siapa? Sama Uyut. Senang Uyut? Pas Mulia suka nggak? Suka. Uyutnya cinta? Cinta. Dinafkahin? Nanti mau tinggal serumah? Mau. Senang Uyutnya? Beneran? Iya. Hah? Bahagia jadi? Bahagia. Kalau udah nikah ini? Uyutnya cinta? Cinta. Jadi mau hidup sama Pak Samudi ya? Pak Samudi juga suka? Suka. Beneran? Iya. Cinta Uyutnya? Cinta. Jadi senang udah nikah? Senang. Udah, Uyutnya senang ya, bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi selaku ibu korban yang membesarkan korban mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Kota Serang yang telah dengan cepat menangani laporan yang kami sampaikan. Kami telah memilih mekanisme pemufakatan damai dari masing-masing pihak, sehingga dengan secara sadar mencabut laporan kami ke Polres Kota Serang, dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas respon pencabutan laporan yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nadia selaku pelapor kasus asusila. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Serang Kota yang telah dengan cepat menanggapi laporan yang kami sampaikan. Kami telah memilih mekanisme pemufakatan damai dari masing-masing kedua belah pihak. Sehingga dengan secara sadar saya mencabut laporan tersebut ke Polres Serang Kota, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon pencabutan laporan yang kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara adanya pembebasan pelaku pemerkosaan bisa dijelaskan Pak, awal mulanya bisa seperti itu? Ya, jadi kemarin saya mendapatkan info dari rekan-rekan media bahwa ada perkara terkait masalah pembebasan ya. Nah, yang info beredar adalah pembebasan ini
rekan-rekan media itu katanya dikeluarkan ya. Setelah kami teliti, ternyata pelaku ini sudah ditangguhkan ya, ditangguhkan dengan alasan penyidik bahwa pelapor membuat pencabutan laporan dan ada musyawarah. Nah, untuk perkaranya saya sebagai Kasat Reskrim yang baru, saya akan mengecek dan meneliti ya, dan saya akan koordinasi dengan JPU untuk perkara ini. Demikian rekan-rekan. Berarti ada kemungkinan ditahan lagi Pak atau seperti apa? Nanti prosesnya Pak diteliti. Kita menahan itu kan hak asasi manusia Pak, tidak bisa sembarangan kita melakukan penahanan. Ya. Ada lagi? Penangguhan dari mana Pak? Penangguhan dikarenakan adanya pencabutan laporan dari pihak pelapor dan ada musyawarah kedua belah pihak dari korban dan terlapor. Kondisi kejiwaan Hudi Cahyoni, terduga pelaku pembunuhan terhadap bapak kandung di Dusun Kerajaan Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, ditetapkan mengalami gangguan jiwa berat. Kendati demikian, proses hukum pelaku pembunuhan tersebut tetap dilanjutkan oleh kepolisian. Pasal yang disangkakan pada Hudi Cahyono yakni pasal 340 tentang pembunuhan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin. Halo, selamat sore rekan Mai. Ya Erwin, silahkan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kondisi kejiwaan pelaku pembunuhan ayah kandung ini. Ya, baik, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kasat Reskrim Polres Malang AKP Doni Christian Baralangi menerangkan jika kondisi dari terduga pelaku pembunuhan bapak kandung yakni Hudi Cahyono telah ditetapkan mengalami gangguan jiwa berat. Kondisi tersebut diketahui setelah Hudi Cahyono sudah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan saat ini Hudi ataupun terduga pelaku telah ditempatkan di ruangan tahanan Polsek Dampit untuk menunggu proses-proses hukum yang disiapkan oleh kepolisian terkait apa yang telah dilakukan oleh Hudi terhadap ayah kandungnya tersebut. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana proses hukumnya saat ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari Malang, bahwa si Hudi ini telah namun tidak menggugurkan status atau proses hukumnya karena dugaan-dugaan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Hudi begitu. Dan polisi berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim juga mengatakan bahwa polisi akan segera memproses kasus ini untuk kemudian menggelar perkara untuk menentukan dan akhirnya menentukan proses hukum dari yang bersangkutan, begitu rekan Mei. Ya, kemudian apa yang menguatkan terduga pelaku ini telah membunuh ayah kandungnya? Ya, saat kejadian Hudi ini saat itu juga melakukan kekerasan dengan senjata tajam kepada Ponimi yang merupakan kakak kandung dari Hudi tersebut. Namun sayangnya dari korban satunya yakni Suradi yang merupakan bapaknya, nyawa korban tersebut tidak dapat ditolong sehingga meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam yang dilancarkan oleh Hudi. Dan saksi kunci yakni Ponimi sendiri mengatakan bahwa dia melihat secara jelas apa yang dilakukan oleh Hudi kepada bapaknya, dan akhirnya saksi kunci tersebut menerangkan dan mengkiaskan tindakan-tindakan senjata tajam yang dilakukan oleh Hudi dan kemudian menguatkan bahwasanya terduga pelaku melakukan tindak pembunuhan kepada ayah kandungnya tersebut. Alhasil temuan-temuan tersebut menjadikan alasan buat polisi untuk melanjutkan proses hukum Hudi sebagai terduga pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Malang. Berikut tayangannya untuk Anda.
Duga pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan beberapa alat bukti, baik hasil visum dan juga otopsi yang kita ajukan ke rumah sakit dan juga keterangan saksi yang dimana ada saksi yang melihat secara langsung proses terbunuhnya korban, dalam hal ini ayah kandung dari pelaku sendiri. Saksi itu kakak kandung korban itu enggak? Saksi kunci yaitu kakak kandung korban sudah kita juga mintain keterangan, dia sudah menjelaskan. Kemudian ada juga warga yang melihat seketika terjadinya tindak pidana tersebut, terduga pelaku ini keluar dengan menggunakan senjata tajam yang ada bekas ceceran darah. Untuk kondisi kejiwaannya kemudian? Jadi untuk hasil pemeriksaan kejiwaan dari RSJ sekitar 1 hari yang lalu atau kemarin tepatnya itu sudah keluar hasil asesmennya, dan dokter mengatakan bahwa yang bersangkutan atau yang terduga pelaku ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka mengalami gangguan jiwa berat. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Soal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Operasi pasar minyak goreng murah di teras Surya Kencana, Jalan Surya Kencana, Kota Bogor pada Rabu 19 Januari diserbu ibu-ibu. Sejak pagi ibu-ibu ini sudah antri untuk membeli minyak goreng murah di operasi pasar yang diadakan oleh Apikal dan Asian Agri bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perlindungan Kota Bogor. Seperti diketahui pada 3 Januari 2022 harga minyak goreng mengalami kenaikan, di mana minyak curah mencapai Rp17.900 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan sederhana mencapai Rp18.500 per liter. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, Lingga Arfian yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Mei. Ya, Lingga, bisa Anda jelaskan apa yang membuat para warga ini antusias dengan adanya minyak goreng murah ini? Ya, Mei dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui bahwa sejak akhir tahun 2021 kemarin harga minyak goreng di Kota Bogor meroket sangat tinggi seperti itu hingga terjadi pada awal Januari 2022. Hal itu yang menyebabkan ibu-ibu memburu minyak goreng murah yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pihak swasta dan produsen minyak goreng untuk menggelar pasar murah. Di sana juga ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar tradisional langsung ikut antri dan menyerbu harga minyak goreng yang di pasaran harganya mencapai 20.000 hingga 20.000, namun di sini dijual dengan harga 14.000 seperti itu, Mei. Ya, kemudian ada berapa pasokan minyak goreng yang disediakan kali ini dan apakah akan terus berlanjut? Ya, Mei, pada operasi pasar murah minyak goreng ini disediakan sekitar 5.000 liter minyak goreng, namun secara keseluruhan disediakan 25.000 untuk dilaksanakan di berbagai tempat. Nah, untuk kelanjutan dari operasi murah ini akan berhenti hari ini karena memang pemerintah pusat sendiri melalui Menteri Perdagangan sudah menginstruksikan bahwa harga minyak goreng diratakan sebesar Rp14.000 per liternya. Sehingga operasi pasar minyak murah ini pun dihentikan karena memang harga minyak goreng di pasaran sudah turun dan cenderung stabil seperti itu. Mei. Ya, kemudian melihat antusias masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk menyetarakan harga minyak ini, seperti apa kemudian sikap dari pengusaha minyak? Ya, Mei, adanya dari keputusan dari pemerintah pusat terkait penyetaraan harga minyak ini juga disambut baik oleh para produsen minyak goreng dan produsen minyak mentah sawit di Indonesia. Seperti itu, salah satunya adalah kemarin yang memang produsen minyak mentah memastikan bahwa akan mendukung terus program pemerintah tersebut karena memang program itu menyentuh langsung ke masyarakat sehingga para pengusaha pun harus mendukung adanya kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat karena seperti diketahui memang kebutuhan pasokan minyak goreng untuk minyak mentah sendiri cukup sulit gitu, mengalami penurunan. Hal itu juga yang menyebabkan adanya kenaikan harga. Untuk itu para pengusaha ini juga mendukung pemerintah yang memberikan subsidi minyak goreng kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Baik, terima kasih Lingga Arfian atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pembeli serta Head of Industry and Government Relation Asian Agri. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 kali lipat lah. 2 kali lipat dari ini. Ya, alhamdulillah buat nambah-nambah masuk buat pengurangan dapur.
terbantu Kang dengan beli di operasi pasar ini? Alhamdulillah. Ini untuk kebutuhan sendiri atau untuk Sehari-hari ya. Nanti ke Polres juga. Makasih, siapa namanya Pak? Bapak Abdurrahman. Abdurrahman. Oke, operasi ini sudah kita lakukan sebenarnya dari Desember. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan program pemerintah yang kita dukung, program Natal. Jadi Natal dan Tahun Baru ini sudah kita jalankan. Nah, untuk Jawa Barat sendiri sebenarnya ini sudah program kesekian kali ya, program kesekian kali, dan kami mendapatkan jatah minggu ini adalah harus kesepakatan kita dengan kawan-kawan dari Disperindak. Karena minggu lalu ada produsen lain juga yang melakukannya. Itu dia. Ini yang dialokasikan berapa liter Pak? Ini sekarang yang kita alokasikan sekarang 25.000, tapi kapasitas gudangnya hanya 5.000 ya. 5.000, jadi kita drop per 55.000. Tapi intinya ini kita akan alokasikan 25.000. Dari total ke Jawa Barat sebenarnya 150.000. Program yang ini murni program CSR, tidak ada bantuan pemerintah, kita yang intervensi. Nah, berbeda dengan program yang tadi malam di-launch sama Pak Menteri. Itu adalah program nasional yang memang ada dapat dukungan dana dari BPD PKS. Oke. Artinya Pak, dari program Menteri sendiri memang harus menyetarakan harga 14.000. Iya. Pemerintah ambil kebijakan satu harga. Satu harga. Untuk semua brand, untuk semua merek gitu. Jadi kalau program Nataru yang dulu itu memang hanya untuk minyak kemasan sederhana. Tapi yang sekarang ini pillow pack atau bantal. Nah, tapi kalau yang program tadi malam itu di-launch semua dan itu berlaku untuk 6 bulan. Guna memastikan kebijakan satu harga minyak goreng benar-benar diterapkan di lapangan, Gubernur Riau Syamsuar langsung melakukan sidak ke sejumlah retail modern yang ada di Pekanbaru pada Rabu 19 Januari. Hasil mengejutkan, dalam sidak tersebut, Syamsuar menemukan masih ada retail modern di Pekanbaru yang belum menjalankan kebijakan satu harga minyak goreng yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liternya. Dalam sidak tersebut, pengelola retail ketahuan masih menjual minyak goreng di retailnya seharga Rp21.000 per liternya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Syaiful Misgiono yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Syaiful. Ya, rekan Mei. Ya, Syaiful, bisa diceritakan bagaimana sidak Gubernur Riau ini ketika memonitor harga minyak goreng di Pekanbaru? Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribunnya dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa Gubernur Riau bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak ke sejumlah retail modern yang ada di Kota Pekanbaru. Sidak ini dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng di retail modern sudah mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14.000 per liternya. Nah, kemarin setidaknya ada 3 retail modern yang disidak langsung oleh Gubernur Riau dan rombongan yang berada di Mall Pekanbaru, kemudian di Jalan Gatot Subroto, dan satu lagi adalah retail modern yang ada di Mall Ciputra. Nah, dari 3 lokasi yang disidak oleh Gubernur ini, ada satu retail modern yang ditemukan masih menjual minyak goreng di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Retail tersebut berada di Mall Pekanbaru, di mana di retail tersebut pengelola retail masih menjual harga sebesar Rp21.000. Nah, harga ini diketahui berada di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14.000. Dalam sidak tersebut, Gubernur langsung menginstruksikan kepada pemilik retail agar menurunkan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp14.000 per liternya. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian apa alasan pemilik retail ini belum menerapkan penyesuaian harga minyak goreng? Ya, baik rekan Mei, dalam sidak kemarin Gubernur langsung menanyakan kepada pengelola retail kenapa di retail yang mereka punya harga minyak goreng belum juga diturunkan harganya. Nah, di saat itu pengelola retail langsung menyampaikan kepada Gubernur bahwa pihaknya memang belum mendapatkan informasi terkait dengan penurunan harga tersebut. Namun setelah mendapatkan informasi dari Gubernur,
Di saat yang sama, pengelola retail langsung menurunkan harga minyak goreng di retailnya dari Rp21.000 per liter menjadi Rp14.000 per liternya. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana dengan animo masyarakat sendiri menyambut minyak goreng harga subsidi ini? Ya, dan untuk di Kota Pekanbaru, rekan Mei dapat kami laporkan bahwa sejak kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 diberlakukan, antusias masyarakat di Kota Pekanbaru cukup tinggi sekali, bahkan banyak masyarakat yang kecewa karena di beberapa retail yang mereka datangi justru stoknya kurang. Bahkan ada beberapa warga yang kemarin kami temui, mereka harus mendatangi sampai 5 retail atau 5 toko modern yang ada di Pekanbaru, baru mereka bisa mendapatkan minyak goreng. Artinya memang di beberapa retail modern yang ada di Kota Pekanbaru saat ini kehabisan stok minyak goreng karena masyarakat berburu minyak goreng dan mereka memborong minyak goreng karena mendapatkan informasi bahwa ada penurunan minyak goreng menjadi Rp14.000 per liternya. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Syaiful atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil peninjauan kami di beberapa supermarket, harganya sudah sesuai standar pemerintah. Tadi hanya beda yang di Senapal Plaza ya, di Laki, itu mereka belum sesuai dengan ini. Nah, tadi saya sampaikan, gua lapor dengan bosnya, ya mau Pekanbaru, supaya nanti harganya juga sama standar. Jadi hanya itu aja, tadi satu aja temui tadi agak beda harganya. Lain itu harganya sudah sesuai standar pemerintah. Ya, kami mengucap terima kasih pada pengelola mall, pengelola format ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Dan sini juga sudah diatur. Jadi kalau beli yang boleh hanya batasnya 2 kilo saja. Ya. 2 liter saja. 2 liter per orang. Jadi artinya kalau ada borong-borong ya jelas tidak akan dikasih dari sini, supaya nanti dapat bagian semua. Pak, untuk di pasar modern, Harga minyak goreng resmi turun menjadi Rp14.000 mulai Rabu 19 Januari. Harga minyak goreng yang dibanderol dengan harga murah, semua jenis kemasan itu pun sudah berlaku di sejumlah toko retail di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Seperti halnya yang terlihat di retail modern di Kota Pangkal Pinang. Rak yang biasanya terisi penuh dengan puluhan minyak goreng kemasan, kini hanya terpampang beberapa bungkus saja. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cepi. Halo rekan Mei. Iya Cepi, silahkan dengan informasi Anda, sudah sejak kapan harga minyak goreng di Pangkal Pinang ini turun menjadi Rp14.000? Ya baik, memang untuk harga minyak goreng khususnya kemasan Kota Pangkal Pinang memang sudah turun sejak Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Di mana turunnya harga minyak sendiri yang semula di kisaran harga Rp20.000 per liter kini turun menjadi Rp14.000 per liternya. Penurunan harga minyak tersebut merupakan setelah adanya kebijakan dari pemerintah yang mulai menurunkan harga minyak semua jenis kemasan menjadi harga Rp14.000. Namun di pantauan kami di sejumlah retail modern di Kota Pangkal Pinang memang harga minyak goreng sendiri sudah turun menjadi Rp14.000 per liternya. Begitu kan, Mei? Ya, kemudian apakah penurunan harga minyak di Pangkal Pinang sendiri sudah merata baik di kalangan pedagang maupun retail modern? Cepi. Baik, memang berdasarkan pantauan kami dari mulai kemarin hingga hari ini, tepatnya hari Kamis 20 Januari 2022, harga minyak goreng sendiri memang belum seluruhnya dengan harga sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, yakni Rp14.000 per liternya. Untuk di toko-toko retail modern yang ada di Kota Pangkal Pinang maupun pusat perbelanjaan di Kota Pangkal Pinang, memang harga minyak goreng sendiri sudah dibanderol di harga Rp14.000 per liternya. Akan tetapi khususnya di kalangan pedagang, terutama di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Pangkal Pinang, harga minyak goreng berbagai kemasan sendiri belum turun, di mana harga minyak goreng sendiri masih di kisaran harga Rp18.000 per liternya untuk ukuran 1 liter. Kemudian untuk yang ukuran 2 liter sendiri mencapai sekitar Rp50.000.
Ya, kemudian dengan banyaknya minat masyarakat untuk membeli minyak goreng yang sudah turun harga ini, apakah ada tindakan yang dilakukan pemerintah setempat untuk membatasi pembelian? Baik, memang sejak turunnya harga minyak goreng kemasan ukuran 1 liter memang menjadi 14.000. Minat masyarakat sendiri di Kota Pangkal Pinang memang untuk membeli minyak goreng sendiri cukup tinggi, di mana berdasarkan pantauan kami dari sejumlah toko retail modern yang ada di Kota Pangkal Pinang memang hampir seluruhnya telah ludes dibeli masyarakat dalam hitungan jam saja. Oleh karena itu, dari pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri, khususnya dari Dinas Perindustrian, Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang, menetapkan peraturan di mana masyarakat sendiri tidak diperbolehkan untuk terlalu banyak ataupun melakukan panic buying terhadap minyak goreng sendiri. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri menetapkan di mana setiap masyarakat hanya diperbolehkan membeli sebanyak 2 liter minyak goreng kemasan, begitu, dengan harga Rp14.000, begitu rekan Meg. Baik, terima kasih Cepi Marlianto atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Toko Retail Modern dan Pedagang Pasar Induk. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah mulai turun, Pak. Untuk harga 1 liter itu seliternya 14.000. Kalau minyak yang 2 liter semua jenis merek itu 28.000. Jadi merata harganya sekarang. Udah sejak kapan Bang ini harganya turun? Harganya turun per hari ini, Pak. Baru mulai hari ini. Antusias warga cukup ramai di sini. Ramai. Untuk harga sebelumnya berapa, Bang? Untuk harga sebelumnya kalau yang minyak 1 liter di kisaran harga 20.000. Kalau untuk yang 2 liter itu kisaran 40.000 ke atas. Turun lah. Turun ya? Iya. Jadi dari 19 kemarin sekarang 18. Sekarang 18.000 per 1 piece. 1 piece ya. 1 liter ya. Kemarin Pak sebelum turun berapa harganya? 19. Kadang-kadang 20. Itu mulai turunnya kapan tuh Pak? Seminggu yang lalu lah. Berkurang lah takut, jadi kita kan suatu saat tahu-tahu dia turun kan, jadi rugi. Jadi ngambil dikit ya? Ya, biasanya misalnya kita ngambil 10, jadi ngambil separuh, 5. Sejumlah ibu-ibu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyerbu minyak goreng kemasan di sejumlah retail minimarket. Hal tersebut terjadi pasca penerapan satu harga yang diberlakukan pemerintah yang berlaku secara nasional. Bahkan minyak goreng yang dijual sejumlah retail minimarket habis diserbu ibu-ibu hanya dalam beberapa jam. Dan sampai saat ini stok minyak goreng di beberapa retail yang ada di Kota Kendari telah habis, bahkan belum diketahui kapan stok minyak goreng akan tersedia kembali. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Ridwan Kadir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ridwan. Ya, rekan Mei. Ya, Ridwan, terkait penerapan satu harga minyak goreng kemasan di Kota Kendari ini, bisa Anda jelaskan bagaimana respon dari warga? Ya, terkait dengan penerapan satu harga untuk minyak goreng kemasan yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah ibu-ibu sangat antusias dan merespon cepat terkait dengan penetapan satu harga tersebut. Bahkan mereka sejak pagi hingga siang hari mendatangi sejumlah retail yang ada di Kota Kendari untuk membeli minyak goreng. Ada pula yang datang pada sore hari kemarin, yaitu tepatnya pada hari Rabu 19 Januari 2022. Namun pada saat mereka menanyakan ketersediaan minyak goreng kemasan di sejumlah retail ternyata sudah kosong. Kembali ke rekan Mei. Ya, kemudian apakah ada batasan pengambilan untuk tiap pembeliannya? Ya, dapat saya sampaikan, tiap retail memang sudah menerapkan aturan terkait batasan pembelian minyak goreng kemasan, namun ada saja sejumlah ibu-ibu di Kota Kendari yang mengambil lebih dari batasan yang sudah ditetapkan oleh retail tersebut. Untuk semua ukuran tiap retail dibatasi hanya batas pembelian 2 kemasan saja. Dan untuk harga sendiri itu mengikuti harga nasional yang sudah ditetapkan satu harga, yakni untuk 1 liternya itu berkisar 1 liternya 14.000, kemudian untuk 2 liternya itu 28.000. Kembali ke rekan Mei. Ya, kemudian Ridwan, bagaimana harga minyak goreng di pasar tradisional?
Ya, dapat saya sampaikan harga minyak goreng kemasan di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sampai saat ini masih cukup tinggi, masih menyentuh di angka untuk seliternya itu 22.000 dan untuk 2 liternya itu 45.000. Saat ini mereka masih menunggu kebijakan dari pemerintah kapan adanya penurunan harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional. Kembali ke rekan B. Baik, terima kasih Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gelandangan, pengemis, dan pengamen atau gepeng yang sering mangkal di Simpang Lampu Merah Pasar Atas Sarolangun diamankan oleh Dinas Sosial Sarolangun dan Satpol PP pada Kamis 19 Januari. Sebanyak 4 orang diamankan di Simpang Lampu Merah tersebut oleh para petugas dan dinaikkan mobil truk Satpol PP Kabupaten Sarolangun. Para gepeng yang telah diamankan oleh petugas ini bukan warga asli atau pemegang KTP Kabupaten Sarolangun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Rifani Halim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifani. Ya, rekan Mei. Ya, Rifani, silahkan dengan informasi Anda, di mana saja petugas ini menyisir para gepeng ini? Untuk informasi tersebut, Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun menyisir beberapa lokasi, yakni di Pasar Bawah, kemudian di Simpang 4 Pasar Atas Kabupaten Sarolangun, kemudian juga ada di salah satu titik di daerah TPU di Kecamatan Kabupaten Sarolangun. Ya, rekan Mei. Iya, kemudian apa alasan para gepeng ini betah melakukan aktivitas itu di Sarolangun? Ya, untuk alasan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun mengaku bahwa para gepeng atau anak gelandangan juga sangat senang beraktivitas di Kabupaten Sarolangun ini karena masyarakat Kabupaten Sarolangun sangat murah hati dan murah memberi. Kemudian juga Kepala Dinas Sosial memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak lagi untuk memberikan para gepeng agar di lampu merah itu tertib, gitu. Kan, Mei? Iya, kemudian Rifani, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial pasca pengamanan gepeng ini? Nah, untuk para gepeng yang ditertibkan ini dibawa ke Dinas Sosial, kemudian juga Kepala Dinas Sosial menghubungi Kepala Dinas warga asal tersebut, yaitu 4 orang tersebut asalnya di mana, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya, diberikan ongkos agar tidak kembali lagi ke Kabupaten Sarolangun. Gitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Rifani Halim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah Ya. baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ibu Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Satu lagi produk elegan dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yakni kopiah khas lokal daerah setempat. Produk hasil perajin Tala tersebut dinamai kondang atau singkatan dari kopiah tuntung pandang. Sejak beberapa pekan lalu, kondang tersebut menjadi style baru di kalangan pejabat hingga staf di lingkup Pemkab Tala. Bahkan Bupati Tala HM Sukamta hampir tiap hari mengenakan peci karya pelaku industri kecil menengah Tala tersebut. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Ya, selamat sore rekan Mei. Ya, selamat sore Roy. Silakan dengan informasi Anda mungkin bisa dideskripsikan seperti apa wujud dari kopiah itu. Ya.
kopiah yang dinamai kondang ini wujudnya pada bagian depan itu mengerucut begitu, yang disebut itu miniatur laung. Terus kemudian di bagian belakang itu ada kain kecil yang dibentuk menyerupai, kalau oleh perancangnya itu disebut sebagai lambang huruf hijaiyah, lam jalalah. Demikian bentuk wujud kekhasan dari kopiah kondang tersebut, rekan Mei. Iya, kemudian apa makna yang tersirat dari desain khas kondang tersebut, Roy? Ya, jadi pada bagian depan bentuk kain yang didesain mengerucut seperti ini itu dimaknakan sebagai miniatur dari laung. Laung ini adalah ikat kepala kaum lelaki pada busana masyarakat masyarakat Banjar yang merupakan suku yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian. Kemudian untuk di bagian belakang ada rajutan kain yang dinyatakan itu menyerupa huruf hijaiyah, yaitu lam jalah. Itu artinya apa? Lam jalalah itu dimaknakan sebagai perwujudan bahwa Kabupaten Tanah Laut itu mayoritas berpenduduk Muslim dan masyarakatnya atau daerahnya merupakan daerah yang religius. Demikian pemaknaannya, rekan Mei. Ya, kemudian kondang ini sendiri terbuat dari bahan apa dan berapa harga per unitnya? Ya, kondang ini murni berbahan baku dari kain sasirangan. Kain sasirangan sendiri adalah kain khas Kalimantan Selatan yang sejak turun-temurun dan hingga sekarang juga masih terus digemari dan bahkan sekarang makin digaungkan. Dan sementara ini untuk kondang tersebut, kopiah tuntung pandang, itu per unitnya sejak pertama dibikin beberapa pekan silam masih dipatok pada kisaran harga 150.000 per unitnya. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Tala. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini satu kebanggaan Pak bagi kami, karena setidak-tidaknya ini kan usaha baru, menimbulkan pertumbuhan ekonomi khususnya di pengrajin yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Nah, mereka tentunya kan dengan adanya himbauan Pak Bupati bagi pegawai lingkup pemerintah daerah setiap Kamis dan Jumat harus memakai kondang, kopiah tuntung pandang. Nah, ini kan ikon baru bagi Tanah Laut karena menjadi ciri khas bagi kami, khususnya kami warga Tanah Laut yang disarankan oleh pemimpin untuk memakai. Nah, tentunya kan ada ciri khas tersendiri bagi kami, khususnya ASN di Tanah Laut, karena setiap Kamis Jumat sesuai dengan seragam yang dikenakan, ditambah lagi dengan kondang, kopiah tuntung pandang. Ya. Kalau Ian sendiri setelah pakai kondang rasa gimana? Rasa kalau aja rasanya ya tentunya agak berbeda lah, ya. Berbeda, ada tidak saja menonjolkan sasirangannya, menonjolkan motif-motif ciri khas Tanah Laut, ditambah lagi dengan kopiah kondang yang merupakan lebih khas lagi bahwa inilah Tanah Laut, itu aja. Ya, merasa lebih pede ya mungkin. Menambah pede, menambah kepercayaan bagi kami yang menggunakannya, yang memakai kopiah kondang ini. Merasa tambah gagah juga nih. Tambah gagah, tambah anu. Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil minibus jenis Xenia dengan truk di ruas Jalan Raya Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah,
pada Rabu 19 Januari mengakibatkan 2 orang korban minibus meninggal dunia di tempat lantaran terjepit badan mobil. Diketahui 2 korban yang berada di dalam mobil tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk identitas korban masih belum diketahui. Sopir dan penumpang minibus yang meninggal dunia berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian sekira pukul 14.22 waktu Indonesia Barat. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Bangga Pos, Sela Agustina yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sela. Halo, Kami. Iya, Sela, silahkan dengan informasi Anda seperti apa kronologi dari kecelakaan ini. Baik, kronologis laka maut yang terjadi di Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ini terjadi pada Rabu siang sekitar pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Di mana pada waktu tersebut juga kondisi cuaca sedang hujan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa laka maut ini terjadi ketika mobil minibus jenis Xenia melaju dari arah Koba menuju ke Pangkal Pinang, di mana kondisi minibus ini hilang kendali dan oleng yang menyebabkan minibus keluar dari bagian badan garis jalan. Nah, sementara dari arah yang berlawanan, melaju truk dari Pangkal Pinang menuju ke Koba. Melihat kondisi mobil minibus tersebut yang oleng, sopir truk tersebut kaget hingga melakukan banting setir dan terpental ke bagian kanan jalan. Nah, akibat peristiwa ini, mobil minibus ini menabrak bagian belakang kendaraan truk, sehingga menyebabkan bagian depan minibus mengalami rusak parah, di mana akibat peristiwa kejadian ini, sopir dan pengendara minibus ini terjepit di bagian badan mobil hingga hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Ya, kemudian Sela, bagaimana proses evakuasi terhadap korban dan apakah identitas korban juga sudah diketahui? Baik, untuk proses evakuasi ini dilakukan oleh aparat kepolisian bersama masyarakat setempat dan juga dibantu oleh mobil pemadam kebakaran untuk membuka akses dalam mengambil korban yang terjepit di dalam mobil minibus tersebut. Di mana dalam proses evakuasi ini memerlukan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Nah, setelah dilakukan evakuasi, korban tersebut langsung dilarikan ke RSUD Bangka Tengah. Sementara untuk identitas sendiri, kedua korban tersebut merupakan Samsul dan Rusdi, di mana beralamat di Sungai Selan, Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk sopir truk sendiri merupakan Agus, warga Jalan Selan, Pangkal Pinang. Dan untuk korban sendiri, tadi malam telah dibawa ke rumah duka di Sungai Selan dan telah dilakukan pemakaman pada hari ini. Baik, kemudian Sela, bagaimana kondisi truk dan mobil minibus itu saat ini? Untuk mobil truk dan minibus yang mengalami kecelakaan pada Rabu siang kemarin, saat ini telah diamankan oleh Satlantas Polres Bangka Tengah, di mana saat ini juga telah diamankan di halaman Satlantas Polres Bangka Tengah, dan untuk sopir truk sendiri telah diamankan oleh pihak Satlantas, dan saat ini pihak Satlantas terus melakukan penyelidikan terhadap kronologis kecelakaan yang terjadi di Desa Kurau tersebut. Baik, terima kasih Sela Agustina atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Bangka Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 orang. Ini berapa kendaraan yang mengalami kecelakaan? 2 kendaraan, 1 mobil truk, 1 minibus. Untuk tindakan saat ini masih evakuasi atau seperti apa? Ya, terakhir sudah dievakuasi 2 orang korban meninggal dunia. Kemudian 1 supir truknya sudah kita amankan. Oke, untuk proses selanjutnya minta keterangan sopir, Bu, ya? Ya, untuk proses selanjutnya kita nanti olah TKP dulu, kemudian nanti kita minta keterangan dari saksi sama supir.
Belasan kapal pengangkut barang atau kapal layar motor tujuan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kelarantuka, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat tertahan di Pelabuhan Larearea Sinjai pada Rabu 19 Januari. Kapal tersebut tidak diizinkan berlayar karena cuaca ekstrim melanda wilayah perairan Sinjai, Teluk Bone, dan wilayah perairan dan kepulauan Selayar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Samsul Bahri, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Samsul. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, Samsul dengan informasi Anda kapan kapal ini mulai tertahan di Pelabuhan Larearea? Ya, baik, terima kasih di studio bahwa kami dapat melaporkan bahwa kapal mulai tertahan sejak pada tanggal 17 Januari tahun 2022 ini oleh pihak unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak memberikan izin kepada sejumlah atau belasan kapal atau nahkoda yang akan berlayar tujuan ke berbagai daerah di bagian timur Indonesia seperti dari sejumlah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan hingga di beberapa pulau di Kepulauan Maluku sana, Mbak. Ya. Ya, kemudian barang apa saja yang dimuat dalam kapal ini? Ya, seperti yang kami pantau sendiri, barang-barang yang kemudian diangkut oleh kapal pengangkut barang itu berupa bahan kebutuhan pokok seperti beras dan sejumlah barang-barang bahan campuran lainnya untuk bahan makanan yang tujuan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan ke sejumlah pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Seperti itu, Mbak. Ya, kemudian selain kapal pengangkut barang, apakah ada kapal nelayan atau kapal penumpang yang ikut dilarang berlayar, Samsul? Iya, ini karena selain kapal pengangkut barang antar provinsi, juga kapal nelayan tujuan wilayah Kepulauan Selayar dan kapal penumpang untuk wilayah Kecamatan Pulau Sembilan. Meskipun jaraknya dekat dari wilayah Kabupaten Sinjai atau daratan Sulawesi Selatan, namun tetap dihimbau untuk tidak melakukan pelayaran untuk sementara waktu hingga pada hari ini, berakhir pada tanggal 20 Januari ini. Nah, mereka dilarang karena wilayah daerah perairan untuk Teluk Bone bagian selatan ini, atau tepatnya berada di wilayah Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, itu memiliki ketinggian gelombang antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar dan NTT itu mencapai 4 meter. Nah, informasi tersebut dirilis dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kota Makassar, sehingga pihak unit pelabuhan penyelenggara pelabuhan kelas 3 Kabupaten Sinjai mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa transportasi laut untuk menaati aturan ini agar tidak terjadi di kemudian hari kecelakaan laut seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Samsul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Kapaujung. Berikut tayangannya untuk Anda. Tidak melaut, itu kenapa, Pak? Untuk sementara ini kita ada himbauan karena adanya cuaca ini yang berubah-ubah, sehingga ada edaran dari BMKG untuk tidak melakukan dihimbau untuk tidak melakukan pelayaran dulu untuk menjaga keselamatan pelayaran. Itu seperti apa, Pak, peringatannya, Pak? Apa memang ombak akan tinggi atau anginnya kencang, Pak? Ya, kedua-duanya, ombak dengan angin. Jadi kita mengacu ke BMKG, mungkin 3 hari ke depan ini ada perubahan. Mudah-mudahan kita bisa
melayani kembali masyarakat untuk melakukan pelayaran. Ini kapal-kapal apa Pak yang dilarang melaut ini Pak? Kapal yang kami awasi adalah kapal layar motor Pak. Yang kapal tujuan kemana ini Pak? Tujuan ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sanana, Larantuka dan lain-lainnya. Ya, untuk sementara. Termasuk nelayan-nelayan di Sinjai kita harapkan untuk tidak melakukan dulu kegiatan. Ada Pak, bisa diulang peringatannya untuk nelayan kapal-kapal yang akan berangkat di provinsi dan kabupaten yang Bapak bilang. Ya. Untuk kapal layar motor yang tujuan ke Kupang, Larantuka, Sanana, kita himbau untuk tidak melakukan pelayaran dulu. Ke pulau Pak ya? Termasuk kapal penumpang yang lokal yang menuju Pulau 9, kita himbau kepada nakoda untuk tidak melakukan pelayaran dulu atau melihat situasi mana yang bisa diakomodir untuk berlayar. Seperti itu. Buntut ditemukannya salah satu pelajar yang positif COVID-19, maka seluruh aktivitas belajar mengajar tatap muka di SMP Negeri 1 Bontang dihentikan sementara. Mengacu dari aturan SKB 4 Menteri yang disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Saparudin, sekolah harus menghentikan aktivitas PTM selama 5 hari jika ada ditemukan salah satu siswa yang positif COVID-19. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ismail. Halo. Mai. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa diceritakan sedikit bagaimana bisa salah satu siswa ini terpapar virus COVID-19. Ya, baik, terima kasih Mai. Siswa SMP Negeri 1 Bontang yang positif COVID ini disinyalir merupakan klaster keluarga. Asalnya setelah dilakukan tracing, pihak keluarga dalam hal ini sang ibu, siswa juga terkonfirmasi positif. Diketahui orang tua dan siswa memiliki riwayat perjalanan dari salah satu daerah di Pulau Jawa dan tiba di Bontang pada hari Minggu 16 Januari lalu. Kemudian di hari berikutnya siswa mengikuti PTM di sekolah, namun di hari yang sama kebetulan pihak sekolah menggelar aktivitas tes antigen acak, dan dari seluruh sampel yang ditemukan salah satu siswa yang merupakan perjalanan yang merupakan memiliki perjalanan riwayat perjalanan luar kota ini reaktif. Masih Mai? Ya, kemudian apa tindak lanjut dari pihak sekolah dan ada berapa guru dan siswa yang harus mendapat pemeriksaan PCR? Ya, sebelum hasil PCR keluar, pihak sekolah juga langsung melakukan sistem pembelajaran daring. Kemudian saat hasil tes PCR siswa dan ibunya dinyatakan positif, Disdikbud dan tim Satgas memberikan instruksi agar SMP Negeri 1 memberlakukan lockdown selama 5 hari yang mengacu pada aturan SKB 4 Menteri. Langkah yang diambil pihak sekolah ini pun langsung ditindaklanjuti dan melakukan pemberhentian aktivitas apapun di sekolah, termasuk pelayanan sekolah dan PTM. Selain itu, pihak sekolah juga membantu percepatan tracing ke 16 siswa dan 10 guru yang direkomendasikan untuk menjalani tes pemeriksaan PCR di layanan kesehatan daerah di Bontang. Ya, lalu kapan kira-kira PTM ini kembali digelar dan apakah ada syarat khusus yang diberlakukan di Disdikbud Bontang sendiri agar bisa menggelar PTM kembali? Menurut keterangan dari M akan digelar kembali pada Senin pekan depan lantaran hasil swab PCR seluruh 16 siswa dan 10 guru telah namun untuk tetap mengantisipasi kemunculan klaster tim Satgas kembali akan menggelar syarat khusus diberlakukan PTM kembali. Disdikbud hanya mengacu pada SKB yakni
melakukan tracing dan melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh fasilitas sekolah. Baik, Mei. Baik, terima kasih Ismail Usman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga di Jalan Menceng Jaya 9 RW 9 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kembali merasakan banjir. Namun warga tetap bertahan di rumahnya karena tidak ada lokasi pengungsian yang diberikan oleh pemerintah kota Jakarta Barat. Seorang warga bernama Adi menyebut wilayah rumahnya memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Miftahul Munir, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Munir. Halo rekan Mai. Iya, silakan dengan informasi Anda sejak kapan warga Menceng ini kebanjiran dan apa ada warga yang mengungsi? Baik, banjir yang terjadi di Jalan Menceng Jaya 9 sudah selama 3 hari belakangan ini. Mereka tidak bisa mengungsi karena memang pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota Jakarta Barat tidak memberikan lokasi pengungsian kepada warga yang terkena banjir, sehingga warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Meskipun ketinggian air di sana bervariasi, ada yang sekira 30 sampai 40 cm, ada yang 100 cm dan beberapa sentimeter lainnya. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Munir, apa penyebab banjir di sana dan apakah sudah ada bantuan dari pemerintah? Baik, penyebab banjir sendiri di sana karena adanya aliran atau saluran air yang mampet, sehingga air yang berada di sana tidak bisa keluar dari pemukiman warga karena memang sumbatan air itu mengakibatkan air masih menggenangi pemukiman. Kemudian untuk sampai saat ini petugas sudah melakukan penanganan secara maksimal di sana, yaitu melakukan membersihkan kali dan membuka sumbatan-sumbatan pada saluran air. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Miftahul Munir atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Nah, itu penyebabnya tahu nggak Bang? Penyebabnya kalau nggak salah ini saluran air yang di sini mampet tuh, yang ada ke taman. Oh, mampet. Kurang bagus. Itu tapi udah ditanganin belum petugas? Udah, kemarin sebelum pertama banjir langsung tangan sama RT RW sini. Alhamdulillah sih sampai sekarang udah surut dikit. Udah surut dikit. Kemarin berapa senti Bang? Kurang lebih di atas Pak. Di atas 100 senti ya? 100 ya? Kurang lebih 100 ya? 100 senti ya? Iya, kurang lebih. Nah, kalau sekarang ini udah berapa nih turunnya? Kira-kira berapa nih? Ada 30-40 sentian. Kurang lebih situ, 40-50 lah. Soalnya Bang, memang ini langganan banjir ya di sini? Langganan banjir sini. Oh, setiap tahun? Setiap tahun. 5 tahun sekali. Pokoknya setiap tahun banjir terus di sini. Banjir. Seorang anggota Yonzipur 20 PPA Serda Miskel Rumbiak dikabarkan gugur saat kontak tembak dengan KSB di wilayah Maibrat, Papua Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Serda Miskel Rumbiak dikabarkan terkena tembak di areal perut kanan dan meninggal dunia. Selain Rumbiak, terdapat 3 lainnya yang dikabarkan luka berat, yakni Serda Darusman, luka tembak di bagian lengan kiri, dan Prada Aziz di tangan kanan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Selamat malam Safwan, silakan dengan informasi Anda seperti apa kronologi sebelum kejadian kontak tembak yang terjadi di Kabupaten Maibrat ini? Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa telah terjadi kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan prajurit TNI di wilayah Maibrat, yang mana menewaskan seorang putra terbaik asal Papua, Serda Miskel Rumbiak ya, dan keempat rekannya yang mana menderita luka tembak di sebagian tubuhnya.
berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Kapendam 18 Kasuari, beliau menjelaskan bahwa sebelum aksi kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan anggota TNI, prajurit TNI ini, mereka sebelumnya hendak bergeser ke lokasi pengerjaan jembatan di kampung Pankario dan penghubung antara kampung Pankario dan kampung Kamat di Kabupaten Maibrat, yang mana di pertengahan jalan mereka langsung dihadang oleh sekelompok orang yang mana langsung mengeluarkan tembakan dan mengenai sejumlah prajurit di Kabupaten Maibrat sekitar pukul 7 pagi tadi, begitu, Mei. Ya, kemudian Safwan, seperti apa penanganan korban tewas maupun korban yang luka kritis ini selanjutnya? Ya, setelah kontak tembak yang mana menewaskan seorang prajurit TNI dan juga ada 4 rekannya yang mana antara lain Serda Darusman dan juga Prada Abraham serta Serda Aziz dan Prada Odeng, yang mana mereka ada ketiga anggota menderita luka kritis dan juga salah satu anggota lainnya yaitu Prada Odeng yang mana menderita luka tembak di bagian kaki, langsung dilarikan ke Kota Sorong, dan saat evakuasi mereka menggunakan helikopter milik Koarmada 3 wilayah Indonesia Timur dan langsung menuju ke RSAL Sorong, begitu. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga korban Prada Miskel Rumbiak sendiri mengetahui Prada Miskel Rumbiak ini telah gugur? Ya, sempat saya mewawancarai salah seorang keluarga dari Prada Miskel Rumbiak ini. Beliau mengaku bahwa pada saat mendengar nama salah satu anggotanya gugur dalam tugasnya di Maibrat, mereka justru tidak terima dan mereka ingin agar pihak terkait yang mana pihak kepolisian dan juga TNI segera mengungkap pelaku di balik gugurnya sang anak, dan mereka ingin agar pelakunya harus dihukum sesuai dengan apa yang dibuat terhadap Serda Rumbiak tersebut, Mei. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan paman dari Prada Miskel Rumbiak. Berikut tayangan ya untuk Anda. Kehilangan salah satu dari antara famili ya, karena dia bagian dari kita. Kebetulan bapaknya ini saya panggil kakak. Jadi berarti saya punya anak sendiri. Begitu dia tidak ada, ya saya juga rasa terpukul langsung ya. Ya, saya mau bagaimana, hanya bisa berdoa dan berharap semoga semua bisa baik. Dengar pertama itu pukul berapa, Bang? Kalau tidak salah tadi saya kurang lebih jam 2 lewat. Jam 2 lewat ya. Itu langsung dari omnya di Kriwen. Di Raja Ampat. Raja Ampat. Jadi saya dapat berita juga dari mereka di Raja Ampat. Langsung kaget, langsung datang. Enggak. Saya cari tahu dulu kemana, cari keluarga yang ada di sini, kontak semua ini. Ternyata sudah naik di ini. Berita. Di Facebook, di Berita Sorong juga sudah ada. Sudah. Langsung datang ke sini. Iya. Cek informasi. Mungkin dia ditaruh di mana. Oke. Bapak seperti apa, Bapak? Anak ini kan anak Papua juga. Betul. Dia anak Papua dan ini tugas. Walaupun yang memang dia harus dia kena ini dari separatis yang memang orang Papua. Tapi di sisi lain dia ini tugas bela negara. Masa kita tidak bisa, saya sendiri pribadi tidak bisa
terima ya. Tidak bisa terima itu, dan juga hanya bisa berdoa lagi. Tidak bisa terima kepergian dia di atas. Ya, sebagai manusia, sebagai orang tua, saya tidak terima. Terus saya mau buat apa? Saya bisa buat apa? Siap. Hanya perasaan saya bisa berdoa. Semoga Tuhan buat yang terbaik. Yang bunuh juga segera ditangkap. Ya, mudah-mudahan. Ditangkap ya. Mudah-mudahan ditangkap dan bagaimana Diproses. selanjutnya. Kami berharap seperti itu. Ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!